Bayangkan wajah-wajah yang kemudian tadi bisa tertawa, wajah-wajah yang tadinya ceria, kini hanya terbungkus kain kafan, tidak ada gunanya. Di saat harta, tahta, dan kuasa tak mampu lagi bicara, sahabat-sahabat tercinta datang di sekitar kita dan membisikkan kepada kita, Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, warhamha, wa'afini wa'fu anha. Kala itu semua lagi tidak ada yang berguna. Kala itu hanya kain-kain yang melintas di tubuh kita yang kaku. Bahkan tidak lagi bisa berbuat apa-apa kecuali bersiap-siap untuk mengakhiri fase kedua menuju perjalanan peta ketiga kita yang disebut dengan alam kubur kita. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat kita akan menjadi seperti ini, seonggok mayat yang tidak ada gunanya. Wajah kita perlahan pasti akan hancur direlung oleh tanah. Tubuh kita akan hancur dan nama kita akan dikenang abadi oleh rumah kita, keluarga kita, sahabat kita. Bisa jadi pagi ini adalah pagi taklim terakhir kita. Dan masa ini kemudian tidak lama karena rumah pulang kita pun tidaklah luas ternyata. Rumah pulang kita hanyalah sekitar tanah 2 meter dikali 1,5 meter saja. Dan lihat di sana tetangga-tetangga kita membopong jenazah kita. Anak-anak yang kita bangga-banggakan membopong jenazah kita dan menyolatkan kita. Mereka mendoakan kita dan kemudian kita tidur untuk selama waktu yang Allah tentukan untuk Allah bangkitkan lagi di dalam kehidupan yang kedua yang disebut dengan Yaumil Mahsyar. Mungkin hari ini kita tidak pernah menyangka, jangan bicara itu dulu, masih ada hari esok. Kalau ada hari esok, bagaimana kalau siang ini ternyata Allah panggil kita? Bekal terbaik apa yang sudah kita torehkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita bisa banggakan? Amal soleh sedikit, ketaatan masih juga pelit. Apa yang kita bisa banggakan? Lihat jenazah kita kemudian hanya menempati sebuah ruang kosong yang ruang ini tidak lagi mampu berkata apa, harta, kuasa tak mampu bicara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para sholihat yang dirahmati Allah, saya sekali lagi mengingatkan, jangan pernah lupa karena Rasul kita yang tercinta selalu berpesan kepada kita, banyak-banyaklah mengingat pengakhir dari kenikmatan, pemutus kenikmatan. Dan sepintar-pintar manusia yang paling cerdas adalah mereka yang ingat kepada kematian. Ayah kita sudah mendahului kita, ibu kita sudah mendahului kita, teman-teman kantor kita sudah duluan mendahului kita, tetangga sebelah rumah kita sudah duluan mendahului kita. Masa kita kemudian merasa gak yakin bahwa kita pun akan bersama-sama mereka? Jika tidak, berarti hati kita sudah mati. Jika hati ini tidak ada lagi rasa tersentuh, pertanyaannya, masihkah ada cahaya iman dalam hati kita? Masihkah ada cahaya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengakhiri hidup kita? Dan oleh karena itu, inilah kesimpulan dari peta perjalanan hidup manusia. Peta perjalanan hidup manusia inilah yang kemudian menjadi garis-garis yang harus kita lewati. Yang pertama adalah alam rahim. Alhamdulillah kita sudah melewati dengan baik. Dan kita sekarang masuk kepada peta perjalanan yang kedua. Kita sekarang berada di sini. Menikmati dunia dengan sementara. Kemudian selesai, maka kemudian kita masuk kepada alam yang berikutnya. Disebut dengan alam kubur. Dan tidaklah lama. Karena kemudian trompet sangkakala yang kedua akan membangkitkan kita dan kemudian ruh dan jasad kita akan disatukan lagi sama seperti sekarang seperti ini. Kemudian kita akan dikumpulkan di Yaumil Hisab 50.000 tahun lamanya.
Ini pun belum selesai. Maka kita akan melewati jembatan yang disebut oleh Rasul kita yang disebut dengan titian as-sirat. Jembatannya itu seperti rambut yang dibelah 7. Ambil rambut kita, belah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 potongan, lewati jembatan itu, dan di ujung sana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad di ujung sana hanya menengadahkan tangan dan berkata, salim, salim, salim. Wahai umatku, selamatlah, selamatlah, selamatlah. Kenapa? Karena di antara umat-umat Muhammad ada yang melewati jembatan itu seperti petir yang cepat, dan ada di antara mereka yang terbang seperti burung. Bahkan di antara mereka banyak yang merangkak. Bahkan Rasul kita katakan, banyak di antara umatku yang terjatuh di dalamnya. Bahkan aku tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali salim ya ummati, salim, salim, salim. Selamatlah umatku, selamatlah umatku, selamatlah umatku. Pertanyaan saya kepada kita semua, sudah berapa yakin kita melewati jembatan as-sirat itu? Sudah berapa yakin kita bisa melewati seperti petir atau seperti burung terbang, atau jangan-jangan bahkan justru kita adalah orang yang termasuk terjatuh di dalamnya karena kita merasa banyak amal, kita merasa hebat dengan amal-amal kita, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu di antara kita apakah amal kita diterima ataukah ditolak oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah sedekah, kita sudah wakaf, kita sudah membangun banyak-banyak tempat-tempat agar orang mengingat Allah. Pertanyaannya adalah, tahukah kita bahwa amal-amal kita itu diterima atau ditolak Allah? Sama sekali kita tidak tahu. Maka saya ingin mengingatkan kita semua, jika kita taat kepada Allah di dunia ini, maka Allah akan anugerahkan surga yang tinggi. Jika kemudian kita main-main di dunia ini, maka kemudian kita akan dijerumuskan kepada nerakanya Allah.